Hari ini Intan back to track ya, Intan balik ngebahas sejarah. Karena masa depan belum pasti, jadi kita bahas yang pasti-pasti aja, kita bahas masa lalu. Jadi guys, zaman dulu di China, seorang kaisar itu nggak cuman berkuasa berdasarkan garis keturunan. Tapi rakyat Tiongkok itu percaya bahwa kaisar itu dipilih oleh langit. Yes, langit. Karena zaman dulu ndak ada KPU, jadi yang milih pemimpin adalah langit. Konsep ini namanya adalah Tianming, mandat surga atau mandat langit. Yang mana ini konsep sudah mengakar beribu-ribu tahun di China. Jadi kalau seorang pemberontak itu kepengen menggulingkan pemerintahannya, makanya dia bilangnya aku ini mendapat mandat dari surga. Bilangnya kayak gitu. Yang lama sudah ditolak oleh langit. Jadi guys, bukan cuma mantan aja yang bisa bilang kita sudah tidak cocok, langit pun bisa. Ini kaisar yang digulingkan itu bilang, wah aku di ghosting ini sama langit. Dipikir langit itu mantan yang toksik apa gimana? Oke, apa sih itu konsep Tianming? Sejarahnya kayak gimana? Dajihao, wo jiao Intan, hoanjing lai dao wo de Pintao Dynasty. Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini gambar Zhuge Liang ya. Orang paling pinter nomor 1 zaman 3 negara. Sekarang sudah close PO, bisa diorder tanggal 1 pas kita open PO. Selain Zhuge Liang ada gambar-gambar Tiongkok lainnya seperti Guan Yu, Zhao Zhenglong, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kera Sakti, bahkan custom marga pun juga ada. Kalau teman-teman pengen diingatkan, bisa chat admin Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Secara harafiah, Tianming berarti perintah dari langit, perintah dari surga. Orang-orang Tiongkok kuno itu percaya kalau raja atau kaisar yang memimpin mereka itu memang sudah mendapat restu dari langit. Sejak kapan toh kepercayaan ini ada? Konsep ini populer sejak dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu tahun 1046 sebelum Masehi, 3000 tahun yang lalu. Kok bisa ada konsep gini? Asalnya kayak gimana? Menurut Seci itu buku yang ditulis oleh Sima Jian. Raja terakhir dinasti Shang, namanya adalah Raja Zhou. Ini teman-teman jangan bingung ya. Raja Zhou bukan dari dinasti Zhou. Meskipun nama mereka sama. Jadi gini, dinasti Shang, rajanya namanya Raja Zhou. Kerajaan Zhou dipimpin oleh Raja Wen. Agak main blowing sih ini, karena Raja Zhou bukan dari dinasti Zhou. Raja Zhou dari dinasti Shang ini terkenal kejam dan semena-mena. Ini tipikal raja yang aku ini raja, semau gue dong. Yang kayak gitu. Meanwhile, tetangga sebelah di kerajaan Zhou dipimpin oleh Raja Wen. Raja Wen ini terkenal raja yang baik, bijak, disenangi sama rakyat, bahkan dikagumi oleh bangsawan dinasti Shang. Rakyat dinasti Shang itu sudah jenuh banget sama kelakuan Raja Zhou, rajanya sendiri, yang mana ngawur banget dan semena-mena banget. Meanwhile, Raja Wen itu punya reputasi baik di mana-mana. Bahkan pernah nih ya, pada saat Raja Wen itu ditangkap sama Raja Zhou, bangsawan dari dinasti Shang itu memohon ampun kepada Raja Zhou ini. Ini menunjukkan bahwa Raja Wen itu punya fans di daerah musuhnya. Raja Wen wafat, anaknya Raja Wu naik tahta menggantikan Raja Wen. Dia meneruskan visi misi bokapnya, yaitu menaklukkan dinasti Shang. Klimaksnya terjadi di pertempuran Muye. Pada saat itu, Raja Wu berhasil mengalahkan Raja Zhou. Dinasti Shang runtuh, berdirilah dinasti Zhou. Tapi Raja Wu tahu dia punya PR yang besar. Gimana ya caranya supaya dia tidak terlihat kayak pemberontak di mata rakyatnya? Karena memang dari awal Raja Wu ini sudah punya reputasi yang baik ya, makanya mereka itu gampang banget menarik kepercayaan rakyat. Raja Wu itu langsung mengumumkan bahwa Raja Shang itu sudah kehilangan moralitas. Karena itu
langit sendiri yang memecat Raja Shang. Strategi ini sukses besar, masyarakat itu sangat-sangat percaya, dan sejak saat ini konsep Tianming itu sudah menjadi dasar tiap kali dinasti itu ganti. Setiap dinasti baru berdiri, yang menggulingkan itu selalu bilang bahwa mereka itu mendapatkan Tianming untuk menggulingkan pemerintahan sebelumnya karena moralitas pemerintahan sebelumnya itu jelek, atau karena korupsi, tirani, bencana besar lainnya yang dianggap sudah tanda-tandanya langit untuk mengganti pemimpin. Contohnya kelihatan banget pada saat Liu Bang mendirikan dinasti Han. Kelihatan banget ini manipulatifnya. Liu Bang itu dari rakyat jelata, nggak ada darah birunya sama sekali. Tapi dia secara pede berkoar-koar bahwa dia mendapatkan mandat dari langit untuk menggulingkan dinasti pada saat itu. Dinasti pada saat itu dinasti Qin ya, yang memang kaisarnya itu kejam dan gagal mensejahterakan rakyat. Intan pernah bahas tentang Liu Bang. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Liu Bang itu be like, ini bukan saya yang mau, ini langit yang mau. Kayak gitu. Saking lo langit itu ndak bisa ngomong. Kalau langit bisa ngomong, dia pasti bilang, I never said that, bro. Terus dinasti Ming juga kayak gitu. Pada saat mereka berhasil menggulingkan dinasti Yuan, dinasti Yuan runtuh, dinasti Ming berdiri. Pemimpin dari dinasti Ming itu berkoar-koar bahwa dia mendapatkan mandat dari langit untuk menegakkan kembali ajaran Konfusianisme, sekaligus mengembalikan pemerintahan ke tangan suku Han. Karena dinasti Yuan itu dipimpin oleh suku Mongol ya, bukan suku Han. Dinasti Qing juga nggak mau kalah, meskipun mereka dari suku Manchu ya, bukan suku Han. Tapi mereka berhasil menggulingkan dinastinya suku Han, kemudian memakai retorika Tianming untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Mereka bilang langit itu sudah memilih dia untuk memulihkan China. Menariknya ya guys ya, di China kalau misalkan terjadi bencana alam, kelaparan, banjir, itu bisa dibilang tanda bahwa langit sedang marah. Makanya kalau ada bencana alam itu penguasa-penguasa itu pada takut, dan rakyat itu pada langsung suujon, wah ini penguasanya perlu diganti ini, karena dipikir itu adalah sinyal bahwa penguasa sudah memang waktunya harus turun. Tapi ya semua ada masanya. Konsep Tianming yang dulunya itu sakral banget bisa menjatuhkan dan mengangkat seorang kaisar. Lama-lama pamornya juga menghilang. Karena di akhir dinasti Qing, rakyat itu sudah tidak terlalu lagi percaya sama konsep-konsep kayak gitu. Pada saat itu juga banyak orang barat kan yang datang ke China, yang mana orang barat itu ngajarin pemikiran yang logis. Masa iya toh pemimpin itu yang milih langit? Yang bener ya rakyat dong yang milih pemimpinnya. Tahun 1911 terjadilah revolusi Xinhai, yang mana revolusi ini adalah revolusi yang menggulingkan dinasti Qing, dinasti terakhir di China. Sistem kekaisaran China menemui ajalnya. China menjadi negara republik. Sejak saat ini konsep Tianming itu sudah tidak relevan lagi. Pemimpin itu yang milih rakyat, bukan langit. Tapi walaupun sudah tidak dipakai secara resmi, konsep Tianming itu masih sering dipakai. Jadi misalkan kalau ada pemimpin gagal gitu ya, orang-orang itu masih ngomong, oh ini nggak direstui nih sama langit. Jadi ya meskipun Tianmingnya sudah tamat, di hati rakyat itu masih punya harapan bahwa pemimpin yang dipilih itu benar-benar pemimpin yang amanah, pemimpin dari surga, kurang lebih kayak gitu. Kalau sekarang mah bukan mandat dari surga, mandat dari netizen. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video
pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.